Kapal penjaga pantai Cina dan Filipina kembali terlibat dalam insiden tabrakan di wilayah sengketa Laut Cina Selatan di perairan Xianbinqiao. Insiden itu terjadi pada Senin 19 Agustus 2024. Akibat tabrakan itu, satu kapal penjaga pantai Filipina berlubang dan satu lagi remuk. Baik Cina maupun Filipina lantas saling menyalahkan satu sama lain. Cina kemudian mengendus adanya campur tangan pihak luar yang membuat Filipina berani melakukan provokasi. Lantas, bagaimana kronologi insiden tabrakan kapal penjaga pantai Cina dan Filipina itu? Pertama-tama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu Xianbinqiao, Kepulauan Spratly, dan wilayah sengketa yang menjadi lokasi terjadinya senggolan antara kapal Cina dan Filipina. Jadi, terdapat sebuah gugusan pulau yang berada di sekitar 140 km dari barat Pulau Palawan di Filipina dan 900 km dari Pulau Hainan di Cina. Gugusan pulau itu memiliki dua penyebutan. Filipina menyebutnya sebagai Kepulauan Spratly, sementara Cina menyebutnya sebagai Nansha Chuntao. Perairan di sekitar gugusan pulau itu disebut Sabina Shoal alias Beting Sabina oleh Filipina, dan Cina menyebutnya sebagai Xianbinqiao. Insiden terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 ketika dua kapal penjaga pantai Filipina memasuki perairan dekat Xianbinqiao atau Sabina Shoal. Dua kapal penjaga pantai Filipina itu diketahui tengah menjalankan misi memasok pulau-pulau yang berada di sekitar wilayah itu. Cina sejatinya telah berulang kali memperingati kapal Filipina. Namun, Filipina memilih untuk mengabaikan peringatan itu. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3:30 pagi waktu setempat, kapal dari Filipina berjenis BRP KP Engaño melaju secara berbahaya menuju kapal penjaga pantai Cina. Terjadilah tabrakan antara keduanya dan meninggalkan lubang seukuran 1,1 meter di dek kapal BRP KP Engaño. 16 menit kemudian, giliran kapal Filipina berjenis BRP Bagakai yang ditabrak oleh kapal penjaga pantai Cina dari dua sisi. Tabrakan kedua itu menyebabkan kerusakan struktural ringan pada BRP Bagakai. Meski demikian, insiden tabrakan itu tak melukai satupun awak kapal Filipina dan mereka terus melanjutkan misi memasok pulau-pulau yang dijaga Filipina di gugusan Spratly. 对吧？在仁爱礁的事情刚过去之后，他现在又就对我们先必须要采取这样的一个行动呢。我方呢，其实在这次处置上就已经显示出来我们的决心了，就是坚决维护我们的主权和海洋权益。从视频处理还有看了一些相关信息呢，就是我们在处理这件事情的时候，我们肯定是有预设的一个方案，在什么样的一个区域我们采取什么样的措施。其实实质上就是看他对我们的挑衅是一个什么样的一个程度。 Wilayah di sekitar Nansha Chuntao alias Kepulauan Spratly itu sejatinya tak berpenghuni. Namun, bagi Cina, Nansha Chuntao dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari teritorialnya. Cina mengeklaim negaranya memiliki kedaulatan atas Nanhai Chuntao di Laut Cina Selatan yang terdiri atas Tonsha Chuntao, Sisha Chuntao, Chongsha Chuntao, dan Nansha Chuntao. Namun, karena putusan arbitrase Laut Cina Selatan, kepulauan dan perairan itu kemudian menjadi zona abu-abu. Cina menuduh bahwa Filipina memanfaatkan zona abu-abu wilayah itu dan berencana mengakuisisi Xianbinqiao. Cina menyebut bahwa dua kapal yang terlibat insiden tabrakan itu tengah berupaya memasok kapal Filipina yang berlabuh di Xianbinqiao untuk menciptakan kehadiran jangka panjang Filipina. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, dan dipertegas oleh pakar strategi maritim Yang Xiao. So the Philippines is trying very hard to make a new advancing base at Xianbinqiao. Actually, in the history, the Philippines used Xianbinqiao as a gathering point to do the resupply mission to Renaijiao. Because Renaijiao is quite far from its coastline. And then
reason for the Philippines to send the vessel at Xianminjiao, that is, they fabricated a reason that they are monitoring, they are surveillancing China's construction in Xianminjiao. They are deterring China's so-called occupation of Xianminjiao, but that is not real. Selama ini, kekuatan Angkatan Laut Filipina dinilai relatif lemah oleh Cina. Beijing pun mencurigai adanya campur tangan dari pihak luar, sehingga Filipina belakangan lebih berani melakukan provokasi terhadap Cina. Adapun Filipina memang memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat dan Sekutu Barat dan telah melakukan beberapa latihan militer bersama di Laut Cina Selatan. 因为我们知道菲律宾，无论它的海军的实力也好，海警船的这个力量哈，都是在东南亚国家或者在南海周边国家，它也算是比较薄弱的。但是它为什么有这么大的这个胆量，也频繁的对中国进行挑衅？最主要一个就是他认为背后有域外国家的纵容和撑腰打气。如果他继续在这个侵权挑衅的道路上越走越远，不悬崖勒马，那么他必将会遭到中国依法进行的有力的反制。 Lantas, bagaimana tanggapan dari Filipina? Asisten Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina, Jonathan Malaya pun menyampaikan kekecewaannya atas terjadinya insiden tabrakan itu. Pasalnya, Cina, Filipina, dan sejumlah negara ASEAN lain telah menandatangani kesepakatan yang menyebut bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi. Kesepakatan itu tercantum dalam Pedoman Tata Perilaku atau COC dan penerapan Deklarasi Perilaku Para Pihak atau DOC Laut Cina Selatan. We are, of course, disappointed again with this development coming from the preliminary understanding. Right. Because we have a preliminary understanding with them insofar as Second Thomas Shoal is concerned or BRP Sierra Madre is concerned, but despite this preliminary understanding, which we hope was the first page in a new chapter between Philippine and PRC relations, we have this another incident. Sementara itu, penjaga pantai Filipina, Komodor J. Tariela menyebut bahwa insiden ini merupakan kerusakan terparah yang pernah dialami Filipina. We can fairly say that this is the biggest damage, structural damage that we have incurred as a result of the dangerous maneuver carried out by the Chinese Coast Guard. Filipina pun berencana untuk mengajukan kasus tersebut ke PBB dan menuduh bahwa Cina melakukan pelanggaran hukum internasional. Hal itu disampaikan oleh Jubir Dewan Maritim Nasional Filipina, Alexander Lopez. Laut Cina Selatan telah menjadi ladang konflik antara Cina dengan negara-negara tetangganya, termasuk Filipina. Lebih dari satu kali kapal penjaga Filipina terlibat insiden dengan kapal penjaga pantai Cina. Sejumlah upaya pun telah dilakukan untuk menghindari penggunaan kekerasan, termasuk kesepakatan untuk membangun dialog antara Cina dan negara-negara ASEAN. Namun, insiden yang baru saja terjadi antara Filipina dan Cina di Xianminjiao nampaknya kembali memantik titik panas di antara keduanya. Lantas, langkah apa yang akan diambil Cina dan Filipina selanjutnya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.